teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, tamu kita kali ini di episode ini itu adalah alumni dari Tianjin University nih teman-teman. Nah, alumni ini dia ngambil nggak cuma S1, tapi S2 juga nih teman-teman. Jadi udah hebat banget ya teman-teman. Nah, dia juga dengar-dengar dapat scholarship nih. Nah, nggak lama-lama kita langsung datangin aja tamunya. Halo, Pak William. Halo, Kezia. Salam kenal. Ya, nama saya William. Sempat lama di Tianjin memang S1, S2. Tahun 2009 masuk S1, belajar Industrial Engineering di Tianjin University. Lulus S1, lanjut S2 langsung. Tahun 2013 ambil Applied Finance. 7 tahun gitu. 7 tahun ya, berarti kayak udah tinggal aja di sana ya, lama banget. Waktu itu kenapa, berarti waktu lulus SMA langsung ke China ya kok ya, kalau boleh tahu? Terus? Belajar bahasa dulu tapi di Beijing. Setelah itu lanjut S1 di Kenta. Sampai S2 ya, baru selesai gitu. Nah, waktu itu kenapa kan anak lulus SMA, kenapa kan dulu mungkin belum terlalu booming banget ya, kayak sekarang yang oke, gue sekolah ke China belajar Mandarin, tapi kenapa akhirnya Koko mutusin buat sekolah ke sana bahkan sampai S2 kok? Mungkin karena awal-awal tuh sebenarnya memang pada saat itu zamannya masih belum booming banget ya, tapi maksudnya ekonomi China waktu itu memang udah mulai berasa istilahnya kan boomingnya gitu. Karena pas pertama kali ke China itu tahun 2008 itu kan lagi ada Beijing Olympic tuh. Iya. Nah memang jadi saat itu tuh emang lagi istilahnya lagi berkembangnya lah di China. Dari saya 2008 sampai ke sana memang kelihatannya masih agak apa ya, anak desa lah ya, kampung gitu. Tapi lewat setahun aja tuh majunya luar biasa. Jadi karena waktu itu pas ada Olimpik di tahun 2008 ya, Olimpik Beijing ya? Betul, Olimpik Beijing. Terus di Beijing kalau Bato ambil bahasa di univ mana kok? Dulu di Tsinghua Dashi, di Tsinghua University. Itu terkenal banget sih kok. Kenapa nggak lanjutin ke sana? Pengen, cuman mungkin satu dan lain hal akhirnya jadi pindah ke Kenta. Tapi bersyukur sih pindah ke Kenta, justru ada istilahnya kalau misalnya flashback gitu ya, mungkin bersyukur nggak masuk ke Tsinghua University. Iya sih, benar. Terus waktu itu aku tahu di Tianjin ada univ nih, Tianjin University itu tahu dari mana? Kayak kok sengaja searching atau dari teman atau gimana kok? Waktu zaman dulu tuh emang kota Tianjin tuh di kalangan istilahnya orang Indo yang datang ke China itu emang nggak terlalu terkenal ya. Kan di daerah utara orang pasti kenalnya lebih banyak Beijing. Memang kebetulan saya pernah dari waktu sekolah di Beijing 1 tahun pernah sempat main ke Tianjin. Dari situ mungkin tahu lah, oke lah, ternyata aware ternyata ada kota Tianjin, kota di Beijing. Setelah itu memang pada saat itu kan memang rencananya mau S1 di China. Rencana mau S1 di China, sempat apply di Tsinghua University, emang sempat apply juga. Tapi memang saat itu karena sudah dengar memang untuk masuk ke situ kan susah. Jadi saya makanya cari backup plan. Nah saat itu memang pada dasarnya memang sudah mau ambil Industrial Engineering. Nah Industrial Engineering saya sempat coba cek istilahnya timing apa sih, ranking di China itu nomor 1 kan mungkin China Tsinghua Dashi gitu kan nomor 1. Nah ternyata nomor 3-nya kalau nggak salah itu justru di Tianjin University. Jadi saya pikir dari nomor 1 waktu itu Tsinghua Dashi, nomor 2 Xi'an apa gitu ya, Xi'an Jiaotong atau gimana. Nah yang ketiga Tianjin University. Nah, akhirnya dengan mudahnya saya ya udah langsung mengapply backup plan-nya itu di Tianjin University. Dan keterima ya kok ya. Nah, kan lagian dekat juga kan, kemarin mikirnya pindahan gampang, ya udah ke Tianjin juga aja. Bener. Kenapa pilihnya Industrial Engineering kok? Maksudnya kan mungkin orang ke China ngambil bahasa atau mungkin ngambilnya apa namanya kayak bisnis, ekonomi, tapi kok Industrial Engineering, Science gitu kok? Betul, engineering ya,
Mungkin waktu itu ngambil itu karena mungkin memang pada dasarnya tujuan ke sana itu kan belajar sesuatu gitu. Misalnya saya sebelum berangkat ke China memang udah punya tujuan, nggak mau sia-sia waktu sekian tahun menghabiskan di luar, tapi baliknya tuh tanpa sesuatu yang berarti gitu. Betul. Tanpa sesuatu yang signifikan lah lebih tepat. Dan pada saat itu memang mungkin kita juga tahu gitu zaman tahun 2000-an itu sampai sekarang memang masih, tapi zaman 2000-an itu kan memang lagi gencar-gencarnya tuh barang made in China gitu. Betul. Sampai sekarang tuh memang masih gitu, tapi saat itu ketara banget gitu karena industri dalam negeri terutama Indonesia juga kan masih lumayan tertinggal. Dan di situ saya punya misalnya kepercayaan lah kalau misalnya saya ada belajar ke sana dan ngambil jurusan yang tepat, mudah-mudahan pas balik Indo satu saat nanti bisa istilahnya punya pengalaman di bidang yang bisa dibilang signifikan lah gitu. Betul. Kalau kita yang bisa belajar bahasa yang mungkin terlalu general gitu. Yes. Ekonomi atau finance juga mungkin agak terlalu general gitu. Tapi waktu S2 ngambilnya sama kah industrial engineering juga atau pindah kok? S2 waktu itu ambil finance, applied finance. Oh, applied finance. Kenapa nggak lanjutin aja tuh industrial engineeringnya sampai master atau PhD? Kenapa akhirnya decide ambil applied finance kok? Karena kalau engineering kan istilahnya belajar teknik gitu ya, mungkin kalangan anak-anak yang baru mulai kuliah mungkin udah sering dengar gitu kan, oh kalau misalnya mau ambil kuliah apalagi anak IPA gitu kan, mungkin baiknya awal-awal ngambil teknik dulu, karena untuk istilahnya monetize gitu ya. Ya, betul. Harus mengerti keuangan juga. Oh iya bener sih, kayak zaman anak-anak sekarang, kayak temen aku dia ngambil chemical engineering, katanya rencana mau ngambil MBA, jadi balance dua-duanya, bisnis dan teknologi gitu ya kok ya. Dan Koko waktu itu dapat beasiswa ya kok ya? Waktu itu kebutuhan S1, waktu S1 memang survei ya, belajar bayar sendiri, tapi pas S2-nya apply beasiswa, waktu itu dapatnya Chinese Government Scholarship itu keterima. Itu full kok ya? Full scholarship? Full, dapat uang makan, uang jajan gitu per bulannya, terus itu dapat gratis dorm juga, uang sekolah semua gratis. Enak banget ya. Semua dibayarin. Enak banget. Ilmu dapat, duit dapat, tinggal gratis ya, tinggal jalan-jalan makan. Iya. Nah, kan waktu itu Koko waktu apply beasiswa, coba boleh deh kayak sharing-sharing, maksudnya mungkin ada pengalaman ada kesulitan kah atau kayak yaudah gampang kok ternyata apply beasiswa gitu. Kalau mungkin pertama dilihat kampus waktu zaman saya sih ya, maksudnya itu kan tahun 2013 tuh berapa tahun lalu? 8-9 tahun lalu bisa. Iya. Emang waktu itu pada zaman itu memang kebetulan Chinese government itu lagi ngeluarin beasiswa banyak. Tapi memang kita memang juga istilahnya untuk mendapatkan beasiswa tersebut mungkin bisa dibilang harus ada strateginya. Dalam artian pertama harus tahu jelas gitu tujuan kamu itu di China itu pertama mau belajar apa gitu kan. Terus setelah tahu mau belajar apa, mungkin cari tempat atau kampus yang sesuai. Nah, karena kita sudah punya target kampus tersebut gitu ya. Nah, baru deh kita coba apply ke sana gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya di Tienta itu kan bisa dibilang terutama orang Indo tuh nggak terlalu banyak. Iya benar. Dulu mungkin nggak terlalu banyak, sekarang ya nambah, nggak banyak sih. Sekarang berapa? Sekarang paling cuma 20-an kok gitu loh. Maksudnya nggak 1-2 sih, cuman sampai di Tientanya aja. Di Tientanya aja. Oh itu lumayan banyak kalau gitu, dulu kayaknya nggak segituan, paling belasan. Iya, tapi udah sampai angka 20-an, oke lah. Nah gitu sih kalau zaman waktu itu sih memang apply beasiswa itu bukan sesuatu yang ya gampang-gampang susah lah ya. Kita udah tahu kampusnya, udah tahu targetnya, ya tinggal pendekatan yang benar aja gitu ke
Tapi dari website juga kah? Soalnya aku apply CGS juga, beasiswa yang sama kayak Koko itu dari website tinggal masukin dokumen. Apakah dulu juga sama? Dulu sama. Oh, nggak ada perubahan ya? Ada perubahan, cuman terbantunya itu karena waktu itu S1 kan saya pikir juga. Dikit banyak guru-guru waktu itu udah tahu lah, misalnya waktu S1 saya performance seperti apa. Oke. Jadi karena udah guru-guru udah tahu performanya udah oke, jadi mungkin dari situ nambah nilai ya buat supaya keterima di beasiswa gitu. Nah, waktu sebagai mahasiswa baru nih, waktu itu lihat Tianjin University, first impression gimana sih kok? First impression sih waktu itu good impression ya. Maksudnya kalau dibandingin sama Tsinghua University mungkin gedenya mungkin masih besaran Tsinghua gitu. Tapi di Tianjin Taipei terutama istilahnya punya suasana sendiri lah gitu. Punya keunikan sendiri gitu. Dan waktu itu kan sekarang sih ada Xinxiaoqi, ada apa namanya? Peiyangyan Xiaoqi. Apa lu? Yang itu yang baru sama yang lama di Weijinlu, kalau Xiaoqi. Ya. Kalau saya kan dulu di Weijinlu. Jadi memang kalau secara tempat kampusnya sebelah-sebelahan sama kayak Taipei. Betul. Itu kalau menurut saya sih pengalaman di Tianjin Taipei yang di Weijinlu itu sampai sekarang sih sebenarnya pengalaman yang nggak terlupakan. Karena satu kampusnya besar, memang nggak besar-besar banget, tapi besar. Semua fasilitas ada. Di situ juga deket banget kan ke tempat komersial area gitu kayak Pincangta gitu kan. Jadi cara posisi tuh kayaknya strategik banget. Bener-bener kemana-mana gampang ya, mau akses kemana-mana dapet gitu. Nah terus kan sampai di sana kan first impressionnya oke banget. Nah mulai nih semester pertama kuliah. Nah gimana tuh kok kuliah offline? Sekarang kan pada kalau mau daftar banyak kan masih online. Kalau kok waktu ngerasain offline tuh gimana kok? Kalau ngerasain offline sih memang ada tantangannya sendiri ya. Maksudnya dalam artian saya nggak tahu sih sekarang sistemnya bagaimana gitu lah. Dan anak-anak sekarang apakah belajarnya masih sama bareng sama Chungko Sesong lokal atau misalnya kalau Mandarin masih sama sih, aku bareng sama orang lokal juga soalnya. Kalau saat itu S1 kebetulan sih waktu zaman saya dulu tuh paling saya bisa dihitung tuh anak Indonesia gitu, terutama Indonesian student masuk S1 di Tianjin University paling urutan ke-6 mungkin atau ke-7 gitu ya. Oh, dihitung jari bisa ya? Bukan, justru giliran ke-7 gitu. Jadi maksudnya senior sebelumnya mungkin udah ada sebagian yang udah lulus gitu. Jadi jarang banget orang yang ngambil S1 di Vietnam di Tianjin University. Iya. Terus kan pasti ngerasain lah semua fasilitas dari perpustakaan, kantin, dorm, gitu-gitu gimana sih kok? Fasilitas waktu ya sangat happy sih terus terang karena pertama saya waktu itu tinggal di dorm ya, untuk tahun pertama dan kedua tinggal di dorm. Di situ juga kan ada misalnya dormnya itu kan bisa dibilang lumayan oke lah ya fasilitas. Apalagi di lobby itu kan ada banyak kelas-kelas tuh, kelas-kelas bisa kita dengan leluasa kalau misalnya yang udah sore atau ke malam biasanya bisa dipakai untuk belajar. Betul. Karena fasilitas yang mendukung banget sih misalnya. Bener-bener kayak kalau kita misalnya sekamar berdua kayak kurang nyaman, jadi kita bisa belajar ke kelas sampai malam ya kok ya, sampai nunggu diusir. Betul. Nah kan Koko juga selama 7 tahun berarti ya kuliah di sana, dan ngambilnya yang pertama itu Industrial Engineering, yang kedua Applied Finance, benar ya kok ya? Nah boleh describe dikit gak tentang tentang major Koko Industrial Engineering sama Applied Finance itu belajar apa sih kok? Industrial Engineering kan memang teknik industri ya. Jadi mungkin kalau teman-teman apalagi yang lulusan IPA mungkin banyak juga udah tahu gitu. Industrial Engineering itu istilahnya mengcombine teknik mesin sama manajemen. Ya. Nah kalau di tempat saya sih kebetulan memang saya sudah research juga waktu di Kenta itu Industrial Engineering-nya lebih ke 60% tuh lebih ke manajemennya.
berbanding terbalik misalnya kayak di Tsinghua gitu ya, Tsinghua University mungkin kebalikan ya, mungkin 60% 70% justru malah teknik mesinnya gitu. Mesinnya. Saya waktu itu memang banyak kan belajarnya lebih di manajemen produksi, pabrik dan industri. Kalau yang applied finance itu beda sama mungkin ada finance yang mungkin macam-macam gitu, aku kurang tahu. Tapi kalau applied finance sendiri tuh apa sih? Kalau applied finance itu emang di Tienta itu kalau S2 itu orang ngambil yang jurusannya istilahnya berhubungan dengan ekonomi. Kalau nggak salah waktu itu ada manajemen, ada enterprise management, ada pure finance, ada juga applied finance. Nah, yang diambil itu kan waktu itu memang applied finance. Applied finance itu memang lebih ke finance yang bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari lah. Misalnya kalau pernah dengar dulu kan ada microfinance dan microfinance. Nah, kalau microfinance mungkin finance secara keseluruhan, mungkin mengelola satu negara atau enggak satu pemerintahan. Kalau microfinance mungkin satu perusahaan. Nah, kalau applied finance memang lebih ke sesuatu finance yang bisa kita terapkan, mungkin dalam artian kita misalnya mau belajar saham gitu. Kita mau main saham, artinya kan sesuatu yang diterapkan gitu, langsung bisa kita terapkan sendiri gitu, hitung-hitungan finance. Betul. Itulah applied finance. Oh, tapi kalau kayak pure finance bener-bener lebih dalam kali ya kalau daripada applied atau gimana? Kalau pure finance mungkin kalau bisa saya bilang banyakkan teorinya. Kalau applied finance kan istilahnya namanya applied application, yang penting kan bagaimana mengaplikasinya. Oh, berarti ada nanti setelah lulus, berarti gue tahu nih, gue di kerjaan kira-kira bakal seperti ini kalau applied finance gitu. Berarti kan Koko sekarang juga udah lulus S2 lulus 2016 ya Kok ya. Berarti sekarang 2016 gitu. Nah, terus kan selama 7 tahun nggak mungkin nggak ada ujian kan, ada tugas kan. Nah, gimana Kok pengalaman ujian offline dan tugas offline Kok? Yang dark story-nya nggak saya expose. Kalau misalnya yang pengalaman yang misalnya untuk memotivasi teman-teman, yang paling pertama sih istilahnya mungkin kita bisa di belajar di China S1 terutama mungkin di Tianjin University yang bisa dibilang kita akan berbaur dengan anak lokal. Yes. Nah, jangan sampai kita menstatuskan diri itu kita berbeda dengan yang lain. Ya, pertama jika kita menstatuskan diri berbeda dengan lain, saya Lu Seseng, saya bla kita tidak berbaur dengan anak lokal, dengan murid-murid lokal gitu. Dan pertama kita pasti akan kesulitan dalam bertukar informasi. Istilahnya namanya kuliah itu kan memang lebih ke networking, character building juga gitu kan. Bagaimana menghadapi satu masalah gitu. Nah, terutama ngomong ujian itu kan memang sekolah di China itu memang uniknya itu kan segala sesuatu dilihatnya dari hasil ujian. Jadi ujian itu penting banget. Nah, itu bagaimana persiapannya pasti kita jangan sampai kita merasa eksklusif lah, karena memang kita tinggalnya kan memang sendiri gitu kan. Di desa sendiri nggak nyambung sama anak murid lokal kan, mereka di satu dorm mereka bisa saling berbagi informasi, belajar bareng, Nah, kita mungkin yang sebagai orang luar ini dari dimanapun harus lebih proaktif. Benar sih, benar. Kita bertanya, harus banyak komunikasi juga, jangan lupa bergaul dengan teman-teman di sana, karena dari mereka sendiri pun sangat open membantu kita. Betul. Berarti asalkan kita mau buka mulut aja nanya, mereka pasti bantu ya Kok ya. Bener. Kayak aku kemarin juga pengalaman. Ini gimana ya, udah belajar sampai HSK 5, belajar bahasa, begitu buka buku makin dibuka makin nggak ngerti kok. Gimana gitu kan. Nah, tapi untung mereka mau bantu pelan-pelan, gurunya juga bisa kita tanya, mereka dikasih feedback gitu ya. Terus semuanya lengkap, bener-bener ngebantu banget sih buat kita belajar ya. Nah, kan waktu S1 mungkin kebanyakan di kelas, terus ikut ya secara formal education gitu kan. Nah, kalau misalnya yang waktu di S2 pasti sangat berbeda, karena aku juga ngerasain beda banget gitu kan. Kelas lebih dikit, lebih banyak riset. Kalau Koko gimana sih waktu S2 kemarin
belajarnya? Kalau S2 memang waktu itu seperti yang tadi kamu bilang, memang lebih banyak istilahnya kelas biasanya kan cuma 1 tahun ya, Ya, betul-betul. 2 semester. Sisanya itu istilahnya kita riset. Riset itu entah bisa bareng sama tause, bareng sama guru dosen pembimbing. Yes. Saya memang waktu itu memilihnya mencari pengalaman di luar. Jadi demikian saya kalau di China itu kan S2 itu biasanya 2,5 tahun. Betul. Saya ngambilnya waktu itu 3 tahun karena sekitar 1,5 tahun saya habiskan untuk dapat di China. Oh jadi berarti di sana tuh dibolehin buat ngajuin magang gitu ya di perusahaan di China. Boleh. Terus setahunnya lagi baru buat riset ya kok ya kayak gitu. Setengah tahunnya apa yang saya dapat dari 1,5 tahun magang pakai untuk saya fokuskan dituangkan dalam tesis. Oh gitu ya berarti pas 3 tahun lulus ya kok ya. 3 tahun lulus. Nah terus kan Koko udah lulus S1 S2 apalagi sempat magang di perusahaan China gitu. Itu dapat magang gitu dapat dari mana kok? Infonya dari kampus kah atau gimana kok? Kalau itu memang waktu itu, kalau pengalaman saya sih waktu itu saya nyari sendiri sih. Dan kebetulan waktu itu memang sempat pindah kota ke Beijing untuk melaksanakan internship tersebut. Terus visanya itu pakai visa student bisa ya? Masih pakai visa student karena kan magang ya kita istilahnya magang. Betul. Jadi still allowed. Susah nggak sih? Maksudnya kan magang mungkin kebanyakan buat orang lokal, tapi ini foreigner gitu mau coba magang di sana ada kendala nggak sih? Kalau mungkin dibilang kendala juga susah gampang aja ya karena istilahnya China itu kan ekonominya juga tahu sendiri mungkin sekarang lebih wah dari zaman saya beberapa tahun lalu. Ya betul. Tapi artinya kesempatan itu pasti ada banyak dan sebanyak-banyaknya dan kesempatan itu terbuka seluas-luasnya. Bagaimana kita put effort aja sih untuk mau mencari. Benar. Magang aja memang apply-nya itu memang nggak cuma 10 gitu, 20 gitu. Interview bolak-balik Beijing inget banget kayaknya ada kali 5-6 kali sampai akhirnya dapat 1. Dari 5, jadi kemungkinan 1:5, 1:6 dari puluhan itu interview, belum lamar-lamaran berapa puluh gitu ya kok ya. Effortnya luar biasa nih mau magang. Terus berarti sampai di Indo nggak kesulitan dong ya kok ya cari kerjanya? Enggak sih, malah justru karena udah ada pengalaman magang tersebut justru malah nyampe Indo nggak usah nge-apply udah banyak yang nyari, banyak yang nungguin. Udah ini mana nih gue jagain nih yang udah lulus dapat magang lagi di sana. Ini buat ya, gue. Jadi bilang kayak gitu lah. Iya. Nah terus kan udah lulus, terus pasti kan Koko emang udah pernah magang, apalagi udah S2 sangat gampang buat dapat kerjaan di Indonesia gitu kan. Nah tapi menurut Koko nih job prospek di Indonesia atau dimanapun kalau nggak cuma di Indonesia tapi mungkin di luar negeri, kalau di jurusan Koko tadi industrial engineering sama applied finance tuh apa sih kok atau gimana? Pertama ngomongin soal kalau misalnya job prospek pasti secara general pasti banyak gitu. Tapi kalau saya balik lagi mungkin ke teman-teman kalau misalnya ada yang melihat podcast ini mungkin satu hal adalah kesempatan banyak tapi istilahnya bagaimana kita memenangkan satu kompetisi gitu. Saya bilang mungkin oke lah saya dapat internship di sana gitu. Tapi balik lagi itu kan juga setelah dipilih interview berkali-kali dan si interviewer itu pasti juga sudah menginterview banyak orang. Betul. Nggak masuk. Nah, sama juga misalnya kita apalagi teman-teman yang mau masuk Tianjin University gitu. Kalian kan pasti sudah sempat research juga, udah tahu juga misalnya fasilitas bagus apa. Nah, tahun-tahun yang akan dihabiskan itu jangan sampai dihabiskan secara pasif dan istilahnya percuma gitu. Betul. Kita sudah aktif, kita mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Saat interview pun, istilahnya kita ngomongin kerja kan pasti melewati interview dulu gitu. Betul banget. Pas interviewnya aja pasti udah pede duluan gitu. Oh saya dulu pernah ini. Jadi
pas interview juga nggak di AIWO kan nggak mungkin. Betul. Karena lulusan China S1 di sana 4 tahun, terus ngapain aja? Oh S1 belajar beres udah. Kan lucu. iya, betul. Tapi kan mereka maunya nyari sesuatu yang oke, S1 banyak nih, yang kenapa gue harus terima lu, kelebihan lu apa? Bener nggak sih kayak gitu? Betul. Makanya yang ditekankan adalah bagaimana harus memenangkan kompetisi. Betul. Jadi maupun ambil jurusan apapun, nah itu nggak cuma sekolah, tapi juga harus mungkin ada kegiatan lain, entah kompetisi ataupun organisasi ya kok ya, penting ya. Betul. Apalagi kalau bisa berhasil lulus dari Tianjin University kan salah satu top university di China. Betul. Itu udah modal banget sebenarnya. Ya, itu modal banget, apalagi udah nambah kegiatan gitu ya kok ya, sangat gampang gitu. Kayak aku sekarang ini nggak cuma kuliah, aku juga kerja kok di perusahaan China gitu. Jadi di Indonesia tapi di Indonesia gitu, karena mereka kebetulan di Indonesia perusahaannya itu baru 6-7 bulan, tapi di China-nya di Henan ya kalau nggak salah itu dari 2015 gitu. Jadi kayak kok orang-orang bilang kok susah banget ya cari kerja, tapi kok ini sekali interview kok mereka oke gitu ya, ini gimana gitu kan. Oh berarti mungkin Tianjin University emang udah terkenal dan mereka top punya ranking gitu. Satu saya booming gitu, terkenal. Kedua misalnya punya reputasi gitu. Betul. Tianjin University pasti bukan orang biasa. Betul. Bukannya ngomong ya, tapi istilahnya dibandingin sama kampus-kampus biasa mungkin ada nilai plus. Betul. Karena belajarnya aja effort sangat luar biasa. Iya. Nah, kalau buat Koko kemarin S1 S2 pakai Mandarin atau Inggris kok? Saya waktu itu full Mandarin sih. Dua-duanya ya? Satu Mandarin, S2 Mandarin. Oh, S1 Mandarin, S2 Mandarin gitu. Hebat banget dua-duanya Mandarin gitu. Nah, pasti ya kita sebagai orang Indo kan Mandarin bukan bahasa utama ya. Nah, bahasa utamanya pasti Indonesia. Nah, pasti nggak mungkin lah adalah naik turun, namanya kuliah gitu kan. Ada kayak lu capek nih Mandarin susah, ini tulisannya gimana, entah gimana ingetnya gitu. Nah, motivasi Koko gimana sih, kenapa gitu, kenapa decide buat gue harus lulus dari Tianjin University, bahkan sampai S2 nih 7 tahun loh gitu. Apa sih yang membuat Koko tetap lanjut terus gitu? Sama sih, makanya memang misalnya kalau di Indonesia juga kan terkenal gitu kan, belajarlah sampai ke negeri Cina gitu. Betul. Di bahasa ini memang misalnya jangan sampai cuma jadi kata-kata doang pas berangkat. Tapi di saat kita udah punya tujuan ke sana, mencapai sesuatu, ya masa sih perjalanan cuma dipakai setengah-setengah di situ di tengah jalan. Karena sepanjang perjalanan memang banyak naik turun yang tadi seperti kayak gue bilang gitu. Tapi sih paling penting sih itu sih, tahu tujuannya apa, bisa belajar lain. Meskipun susah, jangan lupa kalau kita tuh nggak sendiri, punya teman-teman yang sangat open membantu. Betul. Berarti alasan Koko tetap kayak gue harus selesai ya karena gue nggak sendiri dan punya goals ya. Maksudnya setiap orang masih punya goals dan Koko lihat goals itu, gue harus sampai nih goals itu. Jadi entah jalannya berlubang, naik turun, itu tetap dijalanin terus ya Kok ya. Nah Kok, terakhir nih Kok, sebagai penutup. Nah, motivasi Koko, advice deh buat teman-teman nih yang mau ambil di Tianjin University, apalagi mungkin di Industrial Engineering atau di Applied Finance, apa nih Kok? Ya sepatah dua kata aja Kok. Mungkin motivasinya pertama, pilih Tianjin University karena secara kampus tuh udah benar-benar ideal banget tuh. Orang Indonya nggak kebanyakan, teman-temannya juga baik-baik, kotanya juga termasuk kota besar, fasilitasnya juga oke gitu kan. Sebenarnya kita kalau nggak bisa masuk sana, tinggal enjoy dan fight terus aja sampai lulus. Benar. Ya kan, dan tadi balik lagi nggak sendirian gitu ya. Dan mereka punya reputasi dan bahkan kan ujungnya sekolah pasti buat cari pekerjaan, dan itu sangat, nama Tianjin University karena punya reputasi sangat baik. Jadi kita mempermudah kita buat dapat kerjaan ya Kok ya. Salah satu juga sih, jadi bisa kayak saya pengalaman, kita misalnya saya sempat juga di perusahaan China gitu kan, lulusan mana, lulusan Kenta,
top top school tuh. langsung oh Genta gitu ya. Bener-bener oke kok, thank you banget waktunya mau datang di talk show hari ini, dan nanti mungkin next time kalau aku bikin acara lagi atau event aku bisa invite Koko lagi nih kok. Siap. Nah teman-teman, thank you banget untuk di episode kali ini aku sampai di sini aja. Nah jangan lupa teman-teman untuk menantikan episode-episode berikutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Dadah.